Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas satu buku yang sudah saya tulis juga, namanya Fikih Takziyah. Fikih Takziyah, bagaimana kita bertakziah menghadapi musibah ini, ya, bagaimana kita mengunjungi orang, bagaimana kita mengucapkan ketika tertimpa musibah dan lain-lainnya. Itu ada namanya Fikih Takziyah, kapan-kapan akan kita bahas. Jadi jalan ke-19, jalan ke-18 apa Pak? Yaitu sabar terhadap anak yang dipanggil atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menggantikannya dengan surga. Ini dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya pada halaman 116, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim meninggal dunia, tidak ada dua orang muslim, orang Islam yang meninggal dunia, di antara keduanya ada 3 orang anak. Di antara keduanya ada 3 orang anak, mereka bersaudara yang belum berusia dewasa, kecuali Allah akan memasukkan keduanya ke dalam surga dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Jadi tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, di antara mereka itu bersaudara, kecuali Allah akan menggantikan surga bagi mereka. Hadis riwayat Imam Nasai. Bahkan di sini disebutkan, manih tasabah salasatan min solbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang sabar ditinggal mati oleh 3 anak kandungnya. Berarti ini anak kandung Pak, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung, dan dia merasa sedih, maka Allah akan menggantikan dengan surga. Ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Rasulullah mengatakan 2 juga boleh. Artinya jika kita punya 2 anak, kemudian oleh Allah dicabut nyawanya, insya Allah kalau kita sabar, maka Allah akan menggantikan dengan surga. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, surga itu tidak harus dengan sholat, tidak harus dengan baca Al-Quran, tidak harus dengan sholat tahajud, dengan puasa sunnah, tapi surga pun bisa dicapai dengan sabar atas musibah. Ini juga ibadah Pak, nilainya juga tidak kalah besar dengan nilai orang yang sholat, maksudnya sholat sunat. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-Baqarah 100 sekitar juz 2 ya sekitar 180-an atau 79 kira-kira, Allah SWT berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadap ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Kemudian wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Pertama adalah iman, rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang 6 itu pertama kali. Tingkatan iman yang kuat adalah kalau kita percaya kepada rukun iman yang 6. Setelah itu apa? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Setelah itu memberikan infak. Jadi jalan ke surga itu selain iman, infak. Memberikan sedekah sudah lewat ya. Nanti ada lagi hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang infak sekian-sekian akan masuk surga. Yang berikutnya apa? Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Selanjutnya apa Pak? Sabar terhadap musibah. Nah, ini jadi jalan masuk surga itu tidak sekedar sholat, baru nanti kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah.
sholat baru kemudian. Artinya apa para hadirin rahimakumullah? Banyak jalan menuju surga, di antaranya adalah masalah kesabaran. Tapi banyak loh Bu sekarang Bu, orang tak bari sholat sunat, sholat tahajud, ya, puasa sunnah. Tapi kalau kena musibah tidak sabar. Banyak nggak? Banyak. Dia sholat, ketika di PHK bunuh diri. Itu orang yang sholat juga. Berarti sholatnya tidak benar. Sholat yang benar adalah innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat yang benar adalah sholat yang bisa mencegah ya orangnya dari perbuatan keji dan munkar. Baik, itu nomor 18. Kita masuk nomor 19. Bersabar atas hilangnya mata. Bersabar atas hilangnya penglihatan. Anggota badan yang paling kita cintai mata. Lebih kita cintai dari tangan, Pak. Mungkin tangan kita mungkin keseleo, mungkin putus, kaki kita juga begitu, mungkin kita nggak bisa berjalan, mungkin kita keseleo, mungkin kakinya putus. Yang penting saya bisa melihat dunia. Bandingkan orang yang punya tangan, punya kaki, ya, tetapi nggak bisa melihat. Bagaimana sedihnya dia. Untuk apa saya punya tangan, punya kaki kalau nggak bisa melihat? Bagaimana dia berjalan? Bagaimana dia bisa mengambil makanan, bisa milih makanan apa yang enak kalau kita nggak bisa melihat? Jadi intinya Bu, orang yang tidak punya mata itu adalah orang yang diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat, nggak bisa melihat dunia. Rasanya kepengen mati deh. Karena dunia itu cuma gelap, tidak bisa melihat indahnya Masjid Al-Azhar Kalimalang, tidak bisa melihat indahnya taman-taman, bahkan tidak bisa melihat istrinya. Seandainya istrinya cantik, untuk apa istri saya cantik kalau saya buta? Ini sama aja bagi orang buta, mau istrinya jelek, mau cantik sama aja. Lihat, saking dia tidak bisa melihat. Karena itu para hadirin rahimakumullah, ujian yang berat ini kalau dia sabar, Allah tidak rela kecuali dibalas dengan surga. Jadi kalau Bapak kepengen masuk surga gimana Pak? Sabar terhadap musibah, tidak harus kemudian seperti jagoan atau apa namanya itu dari gua hantu. Nah itu jangan, itu cerita silat tetapi tidak mendidik, karena dia kepengen jadi ahli silat, ya, dia mukul lalat nggak kena Pak, tapi ketika lalatnya ada di samping telinganya dipukul kena, dia berkesimpulan bahwa pendengaran lebih cepat dibanding dengan penglihatan, kemudian matanya ditusuk, akhirnya dia buta, ya, dibuta. Ketika buta itu jadi pendekar yang sangat mumpuni karena dia menggunakan pendengaran. Nah ini nggak benar. Tapi maksud saya di sini bahwasanya kalau dia buta tidak sengaja, ini buta yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apakah buta sejak kecil maupun buta ketika sudah besar. Apa yang terjadi pada hadirin rahimakumullah? Banyak para ulama di Timur Tengah, bahkan beberapa guru saya, profesor, itu buta. Teman saya sama-sama sekolah di Al-Azhar, bisa sampai doktor, itu buta juga. Banyak ulama Saudia, mufti, orang pintar, buta. Ternyata saya renungi bahwasanya kalau Allah mengambil sebagian nikmat dari kita, apakah itu mata, apakah itu tangan, apakah itu kaki, apakah kita sakit, maka Allah menggantikan dengan nikmat yang lain. Contohnya, orang buta itu biasanya dia pintar, cerdas, apalanya kuat. Karena kekuatan mata ini oleh Allah ditaruh di otaknya.
Makanya kalau menghafal luar biasa Pak. Contoh teman saya ini, yang doktor ini, dia buta sejak kecil. Tapi pintar Pak. Ketika membacakan tulisan doktornya itu di sidang, di persidangan, dia hafal Pak. Dari alif sampai Z. Bukunya itu, saya nulis buku ini Pak. Kalau saya nggak hafal isinya apa, mukodimahnya saya nggak hafal. Ini ada mukodimah ya. Kata pengantar. Ada yang nggak bisa menghafal kata pengantar? Dia Pak hafal kata pengantar. Ketika baca wahai fulan kata pengantar dari tulisan yang kamu tulis, langsung dia kayak baca itu Pak, nggak ada salahnya. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengantar, alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur alam semesta ini dengan segala isinya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua manusia sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Itu sampai terakhir hafal. Nah, siapa yang berikan kelebihan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya orang buta itu hafal Qur'annya cepat. Bahkan ada seorang mufti Saudi Arabia itu hafal Al-Qur'an dan hafal 9 hadis, maksudnya 9 buku hadis yang isinya puluhan ribu hadis. Coba, hadis ini gini-gini, nomor sekian, di halaman sekian, ya, jilid sekian, tahu. Orang buta. Menteri Agama Mesir beberapa tahun yang lalu adalah orang buta. Lihat, ketika Allah mengambil suatu nikmat dari kita, maka Allah akan memberikan nikmat lain yang tidak diberikan kepada orang lain. Dari sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ada kekurangannya, dicabut nikmat oleh Allah atau diuji oleh Allah, sabar dan ketahuilah bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Contoh lagi, saya perhatikan ada orang tua, suami istri sudah menikah lama tidak punya anak. Banyak teman-teman saya tidak punya anak. Umurnya sudah 50 tahun, sudah 40 tahun, udah nggak ada harapan punya anak. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam doa terus nggak pernah putus asa. 80 tahun baru punya anak. Nabi Ibrahim, Ismail itu lahir ketika Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dan punya Ishak ketika Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun. Ini Nabi Ibrahim nggak pernah putus asa. Lah di antara kita ada yang tidak punya anak, tapi apa yang terjadi Pak? Ternyata orang yang nggak punya anak ini sangat baik Pak. Ya, dia suka membantu orang lain. Bahkan dulu saya di Mesir ada beberapa suami istri nggak punya anak, sukanya membantu orang yang melahirkan. Namanya ada teman yang melahirkan itu bayinya dia yang ngurus, dia yang memandikan, dia yang mencukur, dia yang masya Allah. Jadi lebih pintar daripada ibu yang punya bayi. Ya, itu kelebihannya. Jiwa sosialnya akan muncul dan dia baik banget. Itu kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya bunyinya apa? Saya sebutkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, man adhabu habibataihi fasobara wahtasaba lam ardolahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang aku lenyapkan kedua matanya, lantas ia bersabar dan mengharap pahala, aku tidak rela kecuali aku berikan surga untuknya. Ini Pak, kalau kita sabar terhadap musibah, terutama kalau mata kita diberikan ya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mata kita sakit, apakah naudzubillah min dzalik dibutakan, maka kalau kita sabar Allah akan menggantikan dengan surga. Jalan ke-20. Tadi jalan ke-19. Jalan ke-20 apa? Akhlak karimah, berakhlak karimah. Jadi Pak, kemarin kita menghadiri pertemuan ulama seluruh Asia Tenggara di Sentul Selatan.
ya, Bogor. Terus salah satu materinya adalah umatan wasaton. Islam itu ajaran yang pertengahan, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri, tapi pertengahan. Disampaikan di situ tentang pentingnya akhlak karimah. Pentingnya akhlak karimah. Ternyata ya, akhlak karimah itu adalah inti daripada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Bahkan di sini disebutkan, saya kata Rasulullah ya, akan menjamin rumah di atas surga. Rumah surga itu ada tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas, tingkat pinggir ada. Bahkan ada emperan surga. Rasulullah mengatakan saya akan menjamin rumah di tingkat atas. Berarti tinggi itu Pak tingkatannya. Bagi yang berakhlak karimah, bagi yang akhlaknya baik. Itu jadi inti daripada Islam adalah akhlak. Bahkan disebutkan dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah, perkara yang banyak menyebabkan masuk surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Kalau sudah bertakwa, tinggal satu Pak, akhlak. Karena Islam itu ada dua, masalah ibadah dan masalah muamalat. Ibadah ini bisa dicapai dengan takwa. La'allakum tattaqun, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti sholat dan sebagainya. Tapi kalau sekedar ini masih kurang. Harus dimulai dengan namanya akhlak atau muamalah. Bahkan kalau kita kepingin jujur Pak, kebanyakan ajaran Islam itu justru di bidang muamalah. Kalau nggak percaya coba buka buku fikih deh. Fikih itu kan tebel Pak, ada yang 5 jilid, ada 30 jilid. Itu kalau buka, seperempatnya itu masalah ibadah, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu Pak. Itu seperempatnya. 3/4-nya masalah muamalat, tentang fikih jual beli. Dulu pernah kita bahas, selesai. Buku tentang larangan dalam jual beli, selesai. Kemudian nanti bisa kita bahas namanya fikih halal dan haram dalam pernikahan. Ini juga muamalat Pak. Muamalat itu udah banyak itu Pak. Kalau jual beli kita bahas nggak selesai. Kemudian nanti ada namanya al-jihad. Jihad itu juga muamalat Pak. Berjuang menegakkan Islam dengan berperang. Berperang itu harus pakai akhlak. Ya. Kemudian nanti ada namanya tindakan pidana. Ya, kayak seperti mencuri, ya, membunuh orang, minum khamr dan sebagainya, nanti itu dihukum namanya hudud. Ada namanya aiman wan nudur, orang yang berjanji. Semua itu masalah akhlak Pak. Jadi ibadah itu hanya seperempatnya saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, beliau menjawab akhlaknya adalah Quran. Padahal Al-Quran itu isinya tentang akhlak karimah. Setelah tauhid adalah akhlak karimah. Maka di sini disebutkan kebanyakan yang memasukkan ke surga adalah dua, takwa dan akhlak karimah. Lihat Indonesia Pak, bukan kan banyak orang yang sholat. Bahkan dalam penelitian Indonesia nomor 1 dalam bidang ibadah, terutama sholat. Sholat taraweh, ya, sholat gerhana bulan, sholat Jumat, sampai masjid ini nggak cukup Pak sholat Jumat itu. Sholat Idul Fitri, Masya Allah, nggak cukup lagi Pak. Ada namanya lembaga bodong, abal-abal. Banyak itu investasi abal-abal, banyak sekali. Bahkan ada lembaga zakat yang abal-abalan. Ada yang orang mengadakan proyek, ada rumah yatim piatu, rumah apa, dicek nggak ada. Oh,
Jadi banyak orang Islam yang memang tidak jujur. Kenapa? Sholatnya hanya formalitas ikut-ikutan, tidak masuk dalam hati, sehingga banyak yang bodong, yang abal-abal. Sehingga Indonesia dalam bidang kejujuran, dalam bidang kedisiplinan, dalam bidang keteraturan, dalam bidang saling menghormati sesama pengguna jalan dan menghormati tetangga, itu nomor 114. Justru kalah dengan negara-negara yang tidak Islam. Kok bisa? Karena salah paham di dalam memahami Islam. Dikira Islam itu sholat doang, puasa doang. Enggak, Islam itu akhlak karimah ya, intinya akhlak. Berarti rahimakumullah, itu jalan yang keberapa Pak? Ke 20. Kita masuk ke jalan yang ke-21, meninggalkan perdebatan. Nah, ini juga termasuk akhlak karimah. Maka satu paket hadisnya dengan akhlak karimah. Tidak mau debat kusir, tidak mau ngeyel-ngeyelan, tidak mau tengkar. Yang menyedihkan Pak, di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mereka menyebutnya dengan anggota dewan yang terhormat. Lihat itu di televisi, Masya Allah, tengkar pukul-pukulan, wow, dipakai kamera. Itu orang yang paling baik di Indonesia, pemimpinnya kan ini mereka. Tonjok-tonjokan di situ, bahkan meja, wow. Ya, itu namanya debat tengkar, debat kusir. Yang penting menang. Lihat itu dalam dialog. Berapa kali saya lihat dialog di televisi itu. Padahal dialog orang-orang pintar, doktor, profesor, ahli hukum Pak. Itu ditudingkan, kamu goblok, kamu juga goblok. Masya Allah, akhlaknya mana? Kalau itu orang kafir masih mendingan. Tapi kalau dia orang Islam sangat memalukan. Islam itu akhlaknya. Ciri orang Islam itu akhlaknya yang baik. Salah satu akhlak adalah tidak mau debat kusir. Debat kusir itu debat tanpa ada dalil, yang penting menang. Lagi debat sambil mau ngolok-ngolok orang lain. Ngolok-ngoloknya itu dengan fisiknya, kayak apanya, kayak diolok-olok. Ya, itu bukan akhlak seorang Islam. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan, saya menjamin ya, rumah di pinggir surga. Ini rumah di pinggir surga lumayan Pak ya, bagi yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Dia benar sebenarnya. Makanya naik mobil atau naik motor, dia tabrak dari belakang, ya nabrak malah marah-marah. Gimana sih ngeremnya mendadak? Padahal dia ini tabrak. Udahlah, kita damai aja, udah selesai. Jadi tidak mau debat. Ya, itu akhlak seorang mukmin. Jadi Allah akan, atau Rasulullah SAW akan menjamin surga bagi yang mau meninggalkan debat kusir walaupun dia dalam keadaan benar. Apakah debat nggak boleh? Boleh. Debat, dialog, diskusi boleh, tapi dengan akhlak karimah. Kalau kita dia menyebutkan sesuatu pernyataan diiringi dengan dalil-dalil, bukti-bukti. Jadi ilmiah, orang Islam itu ilmiah. Kemudian cara ngomongnya santun, tidak mengolok-olok orang lain, apalagi keluar kosakata nama-nama binatang di Ragunan. Nah, itu kan itu. Ada seorang pemimpin kok sukanya mencaci maki, sukanya mengeluarkan kata-kata kotor yang dari kosakata yang ada di toilet sama di kebun binatang keluar semua. Itu tidak menunjukkan akhlak. Kalau orang kafir memang sifatnya kayak gitu, tapi orang Islam jangan sampai seperti itulah. Akhlaknya baik. Ya, itu. Jadi meninggalkan perdebatan yang tidak berdalil. Seandainya mau berdebat, silakan debat dengan baik. Lihatlah Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 46.
Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 46. Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa, Pak? Yahudi dan Nasrani. Kecuali dengan cara berdebat yang baik loh. Sama orang yang selain agama kita aja disuruh dialog yang baik. Walaupun dia kafir, Pak, janganlah kita kemudian membuli dia, mengata-ngatain dia, janganlah. Enggak dalam kampanye-kampanye pilkada, pilpres atau pil-pil yang lain ya. Itu kadang-kadang kita umat Islam di luar jalur, emosi. Oh, si kafir, si wah. Enggak usah. Enggak. Jadi menang dan tidak menang itu bukan karena kita suka ngolok-ngolok ya, justru dengan akhlak kita lah kita akan dapat simpati dari masyarakat. Maka gunakanlah kata-kata yang sopan walaupun dengan orang kafir. Ya, maka di sini wala tujadilu, janganlah engkau berdebat dengan orang kafir, khususnya ahlul kitab, kecuali dengan cara yang baik. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya, itu diutus oleh Allah menemui Firaun. Ini seorang nabi, itu seorang penjahat besar, Firaun. Apa? Faqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa dan Harun, kalau kamu datangi Firaun, katakanlah dengan perkataan yang santun. Padahal dengan penjahat besar itu, mudah-mudahan dengan kata-kata yang santun itu terketuk hatinya. Tapi namanya Firaun sudah dilembuti oleh Nabi Musa, masih aja dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Tapi maksud saya bahwasanya Nabi pun diperintahkan bicara sama penjahat besar dengan kata-kata yang santun, apalagi dengan sesama muslim. Yang ke-22, ini masih akhlak, Pak. Tidak berdusta walaupun dalam keadaan bergurau. Nah, ini sering terjadi di antara kita, Pak. Karena gurau dia bohong. Karena gurau dia berbohong. Bahkan dulu para ulama dulu, Pak. Para ulama dulu, bukan sekarang. Ulama dulu itu Masya Allah sangat hati-hati banget. Kalau ada orang manggil kucing, diberi makanan, padahal nggak ada makanannya, itu hadisnya ditolak. Riwayat hadisnya, saya nggak akan ngambil hadis dari orang ini karena apa? Telah menipu kucing, telah menipu kucing. Nah, kalau mau berikan beneran, beri makanan bener, nggak ada makanannya. Kucingnya cuma jadi dibohongin lagi. Kalau kucing mau bisa bicara gitu, ini tuannya bohongin saya terus. Kucing pun kecewa, Pak, dengan tuan yang suka bohongin. Paling saya suruh keluar, nggak ada makanannya. Makanya jangan bohong walaupun dengan kucing, apalagi dengan manusia. Walaupun bergurau. Gurau boleh enggak? Boleh. Ada buku, Pak, tapi bukan karangan saya, karangan orang lain. 70 guruan Rasulullah SAW atau 70 candaan Rasulullah SAW. Bercanda itu kadang-kadang penting, terutama dengan anak, dengan istri. Kalau anak istri itu jangan serius, Pak. Masa dengan istrinya kayak antara atasan dengan bawahan, antara direktur dengan bawahannya nggak pas. Dengan istri itu ya jangan serius-serius banget lah, nanti istrinya stres. Ya canda, gurau. Ya, dengan anak juga gitu, gurau. Posisikan kita sebagai anak. Kalau anak kita kecil, posisikan kita dengan anak. Jangan nggak pernah senyum dengan anak. Anaknya takut ya. Lah Rasulullah SAW itu sering gurau dengan istrinya, balapan itu. Dengan Aisyah itu suka balap, yuk kita balapan lari. Kadang Aisyah menang, kadang Rasulullah menang. Nah, sekarang 1-0 ya. Nanti 1-1. Dengan cucu-cucunya, beliau bahkan dalam sholat, ketika sholat itu dinaikin oleh Hasan dan Husain dipakai kuda. Ketika sujud itu pakai kuda. Dulu kan kuda, nggak ada motor kan, nggak ada mobil, tapi pakai kuda. Sedang sujud, Pak, jadi imam. Maka
beliau karena di atas punggungnya ini lagi ada anak kecil yang sedang main, Rasulullah agak dilamain dikit Pak. Karena lamanya nggak seperti biasa. Ada seorang sahabat penasaran ini biasanya nggak selama ini kok lama banget sujudnya. Penasaran Pak, apa yang terjadi? Dia nengok, padahal sedang sujud itu. Oh, ternyata ada anak kecil sujud lagi. Boleh nggak Pak itu nengok? Boleh nggak Pak? Sedang sujud ini, imamnya belum bangkit. Kita tengok boleh nggak? Boleh nggak Pak? Dalam sholat sujud gitu, imamnya lagi sujud, kok lama gitu? Penasaran kita tengok boleh nggak? Jawabannya Pak, boleh atau tidak? Boleh kalau mencurigakan. Boleh kalau mencurigakan barangkali imamnya tertidur. Atau barangkali imamnya meninggal dunia, bisa saja kan? Banyak itu imam-imam di Timur Tengah yang ketika sholat jadi imam dia meninggal dunia. Salah satunya ada seorang syekh yang saya tahu di Mesir itu meninggal dunia dalam keadaan sholat sunnah sebelum subuh, dalam keadaan sujud meninggal dunia. Wah, subhanallah. Kita berharap Pak ya bisa meninggal dunia dalam keadaan sujud. Boleh perwakilan saja yang nengok, jangan semuanya nengok Pak. Sepakati siapalah bapak-bapak, kita sepakat aja Pak Fulan ya nanti yang kalau agak lama sujudnya dia nengok. Itu kan jarang terjadi Pak. Biasanya imam kita alhamdulillah sehat alafiat dan biasanya sampai salam selesai. Saya selama hidup ini belum pernah melihat imam sujud terus meninggal dunia, jamaahnya sujud terus. Bisa terjadi ya Pak, kalau seorang imam meninggal dunia atau tertidur, makmumnya sujud bisa setengah jam, bisa 1 jam. Makanya tengok dulu lah kalau mencurigakan ya. Ketika selesai sholat Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, sengaja saya tadi sujudnya agak lama. Kenapa? Karena ini cucu saya lagi mainin punggung saya. Saya tidak mau mengecewakan cucu saya. Bayangkan bagaimana akhlak Rasulullah sama anak kecil. Tidak mau membuat anak kecil kecewa. Paling ya 2 menit 3 menit lah nggak apa-apa lah, daripada dia kecewa. Sampai mengorbankan, ya maksud saya mengorbankan, maksud dia kepengin apa? Kepengin bangkit dari sujud, ditahan dulu. Dan itu boleh ditahan dulu. Itu kalau kita sholat sunat begitu, dilamakan dikit nggak apa-apa, demi untuk anak kita. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dia kadang-kadang bergurau ya dengan cucu-cucunya, dengan keponakannya, banyak banget keponakannya beliau. Itu kalau datang, siapa yang ketemu saya pertama kali saya berikan permen, bukan permen waktu itu makanan lah, kurma atau apa. Datang, jadi beliau itu disukai anak-anak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.